Oke, baik, kita berjumpa kembali di Uka Channel ya, yang biasa ditafsir dengan channel horor gitu. Karena memang kalau di Jawa horor Pak ya. Iya. Horor. Jadi identiknya harusnya ke kuburan, gitu. Ke kuburan. Padahal sebenarnya saya pertegas kembali, Uka Channel itu adalah sebenarnya singkatan. Jadi unik, kemudian kreatif sama aktual, gitu. Oh ya, agar kita berbincangnya enak, kemudian wajah kita juga kelihatan, utamanya Bapak ini yang bisa biar kelihatan tampannya, dibuka aja dulu. Kalau begini nih kan enak. Iya, betul. Saya panggil Mas aja ya biar enggak kaku saya. Iya. Adik juga loh. Oh yes. bisa. Oh ya Mas, sebelumnya kan kita belum pernah bersua, belum pernah ketemu. Saya panggil Mas Anda. Mas Anda. Anda. Itu memang nama asli Anda? Nama panjang saya Muhammad Andarinsah. Anda ya. Kalau sebutan Anda ini kan secara umum biasanya. Iya. Betul. Kenapa kok bisa ada? Itu nama itu diambil dari buyut. Oh. Buyut saya sama persis namanya seperti saya. Oh, asli Malang. Asli Malang. Oh, asli Malang. Jadi latar belakang tidak ada campuran, murni? Nggak ada, murni. Murni Mas ya, biasa. Sudah ini apa namanya? Jabat di posisi, oh ya sebelumnya beliaunya ini adalah manajer ya, General Manager Building Management Cybermall. General Manager, berarti di bawahnya masih ada manajer. Oh iya, jadi beliaunya ini adalah General Manager di Cybermall. Nah, Cybermall ini mungkin bisa dijelaskan Pak, isi Cybermall ini apa sebenarnya? Cybermall ini memang kita mall tematik. Jadi di sini kebanyakan berjualan IT, peralatan IT mulai dari laptop, komputer, aksesoris dan lain-lainnya, khusus untuk IT. Tapi kita juga punya tagline juga. Cybermall ini ada lifestyle-nya juga. Jadi IT, gadget dan lifestyle. Gitu. Jadi teman-teman kalau butuh yang berkaitan dengan IT, gadget, ya, namanya laptop ya. Nah, itu bisa langsung ke Cybermall. Oh ya, sebelum nama Cybermall ini kalau tidak salah Plaza Dieng. Ya. Itu kenapa kok harus dirubah? Ya, jadi itu 8 tahun yang lalu itu awalnya menjadi Plaza Dieng dan dibeli oleh owner terbaru, di take over sama owner terbaru ini, dirubahlah namanya menjadi Cybermall. Oh, berarti ini sudah berganti kepemilikan ya? Iya. Berganti kepemilikan. Mall ini saya bilang sudah termasuk mall tua di Kota Malang sebenarnya. Tua. Jadi sekitar 20 tahunan lebih. 20 tahunan ya. Jadi ini sudah bisa dikatakan ya sangat terpercaya, bukan kaleng-kaleng lagi memang ya. Karena mungkin kebanyakan dari user atau customer itu lama itu pasti akan kembali lagi ke sini. Karena di sini penuh memori. Bisa dibilang mall pertama di Kota Malang ya ini. Cybermall ini ya, Cybermall. Yang lama di sini paling lama itu ada 21 Biskupnya itu. Oh iya. Jadi tempat untuk reuni juga kebanyakan di sini. Tetapi selain ini ada juga Mas, apa namanya? Selain IT, apa saja fasilitas yang kemudian dipasarkan di Cybermall ini? Jadi Cybermall ini selain IT, kita juga ada 21 Cinemark. Itu ada 2 studio, dan untuk kapasitasnya paling besar masih kan di Kota Malang. Kapasitas luar biasa. Studionya Berapa itu Mas kapasitasnya? 500 per satu studio.
Berarti 2 studio 1.000 ya? Iya. 1.000, sekitar 1.000. Nah, terus di sini juga ada namanya Tung Market. Tung Market ini adalah supermarket yang menjual barang-barang untuk keperluan kafe, restoran, rumah tangga. Oh iya. Jadi iya. memang Tung Market itu jadi satu-satunya di Kota Malang juga yang ada di Kota Malang. Dia buka di Cyber Mall. Terus kita juga punya Hugos. Oh iya, Hugos yang paling terkenal sepertinya. Iya. Hugos itu punya Arek Malang kalau bisa dibilang. Arek Malang, iya. Karena dia sempat Hugos ini pernah buka di luar Malang pun juga nggak begitu ramai, kembali lagi dia ke sini. Jadi mall ini juga menjadi satu-satunya mall yang bukanya sampai pagi, parkirannya saja. Parkirannya saja. Tapi tidak untuk yang di luar ya Mas ya? Tidak. Oh ya, kalau di dalam memang sampai pagi ya? Iya. Oh ya. Oh ya, Masnya ini menjabat di General Manager ini sudah sejak masih zamannya nama Belum. Plaza Dieng atau pasca sudah masuk di Sesudah itu. Jadi saya di sini ini jalan 6 tahun. Jenderal pertama atau? Bukan, belum. Saya General Manager ketiga setelah ganti Plaza Dieng. General Manager ketiga. Iya. Oh, sebelum itu sudah pernah kerja di sini atau masuk sini langsung jadi? Saya di mall ini kerja untuk di mall ini udah sekitar 27 tahun. Jadi saya ikut di Lipo Group. Pertama sempat magang di Makassar, terus di City of Tomorrow, Surabaya. Oh, punya pengalaman yang sudah ini. Lalu di Batos, lalu pindah di Sahid Group di Jogja, baru balik sini lagi. Oh, berarti terhitung berapa lama di sini nih? Di sini? Ya, jadi 6 tahun. 6 tahun. Iya. Menjabat General Manager sudah 6 tahun sampai sekarang. Iya. Nah ini saya juga dapat ya info unik menarik juga yang perlu digali di Plaza Dieng ya, atau Cyber Mall. Nah, Cyber Mall hari ini baru kali ini General Manager ini mampu bertahan lama gitu kan. Nah ini apa yang membuat yang sekiranya yang ya, jadi karena saya di mall itu mulai dari bawah, mulai dari staff, jadi saya belajar dari pimpinan-pimpinan mall yang memang sudah menasional seperti Lipo dan Sahid Group itu. Saya menerapkan di sini. Tapi setiap manusia itu kan pasti ada minusnya. Ya, plus minus. Sebagai staff dulu loh, kok kamu nggak nurutin kemauan saya. Oh iya. Tapi setelah saya jabat General Manager ini, saya luapkan di sini. Sebagai contoh saja, saya mempunyai grup tenan WA. Apa itu? Jadi seluruh tenan ini saya jadikan satu grup di WA. Apabila mau komplain, mau curhat, silakan. Jadi lebih biasanya dekat begitu ya? Mall nggak ada yang berani seperti itu. Nah, terus yang kedua, pendekatan dengan tenan-tenan di sini pun juga saya anggap seperti keluarga. Oh iya. Jadi saya masuk di sini, saya meeting juga pertama, saya ungkapkan kalau saya mau seperti keluarga. Bukan hanya sama tenan, tapi dengan karyawan, staf semua saya anggap seperti keluarga. Kalau susahnya kita tanggung sama-sama, senangnya pun kita tanggung sama-sama. Nah, memang masuk mall sini memang kondisinya itu pertama itu memang banyak kendala. Pertama, kita undang tenan pun hari itu tidak ada yang datang. Padahal saya ini mau kenalan. Nah, susah juga Mas ya? Tidak ada sama sekali yang datang. Akhirnya saya juga nggak putus asa. Saya undang, tapi saya per satu-satu saya datang. Oh, person to person. Iya. Satu kendalanya apa, saya tanyakan.
Terus akhirnya ya karena saya perokok waktu itu, Oh ya. ya lebih akrab dengan rokok dan kopi. Oh iya. Akhirnya mereka bisa curhat, dan akhirnya kita undang lagi pun datang semua. Datang semua. Ownernya semua datang, dan di situ saya juga udah bilang kalau saya mau datang ke sini tolong dibantu, kita anggap, saya berharap kita bisa menjadi keluarga yang kompak ya. Terus yang kedua, saya berharap juga seluruh tenan sudah wajib belajar jualan online. Oh ya, sekarang Itu 6 tahun lalu sudah 6 tahun lalu ya, yang saya infokan seperti itu. Mulai dari Instagram, YouTube, Facebook, dan untuk jualan online-nya Shopee, semua udah saya share semua. Banyak semua yang nggak mau. susah ya. Karena memang masih konvensional Iya, lah ternyata. karena dia percaya dengan offline. waktu itu. Offline. Nah, tapi saya juga nggak putus asa sampai situ aja. Saya deketin satu tenan. Aduh Pak, saya nggak bisa desain. Sini, saya desainkan, nanti anak buah saya yang desainkan. Itu didesainkan web berarti? Bukan, kita desainkan apa tuh namanya, kayak katalog gitu. Oh, katalog. Brosur. Brosur. Nanti di-share ke Facebook, ke IG. Sama halnya saya di sini masuk pun juga mall ini IG, Facebook sama website nggak jalan. Ya. Nah, kebetulan saya punya anak buah ini, Pak Dendi ini bisa semua untuk urusan IT, website, Facebook, media sosial semua ya, kita sama-sama belajar. Dari situ website dibuatin juga, untuk Facebook, IG juga kita jalankan. Tapi di awal-awal belum ada respon besar dari tenan. Karena mereka lebih percaya dengan offline. Ya. Nah, syukur alhamdulillah itu ternyata tidak semuanya yang nggak setuju. Ada yang gerak. Contoh satu tenan aja, DK Laptop sudah jalan YouTube. Ya. Jadi YouTube ya, lalu jadi YouTuber. DK apa? DK Laptop, DK ID. DK Itu sudah besar juga. Oh iya. Lalu ada Karisma, semua ada 1-2 yang jalan. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau kok rame gitu yang online itu. Mereka coba masuk. Nah, susahnya masuk karena sudah ada yang lebih duluan dan lebih besar duluan, mundur lagi mereka. Nah, karena itu saya tekankan ke anak buah saya, ayo kita push juga. Oh, berarti sebelum pandemi ini sudah memang dipersiapkan terkait dengan yang online. Iya. Gitu. Ya. Makanya kayak salah satu yang tidak setuju ini kayak Home IT itu juga nganggap saya seperti dukun, kok tahu kalau ada pandemi nanti, kok harus wajib ngejar saya. Iya. Padahal saya kayak gitu tahunya dari Jogja. Saya kerja di Jogja itu kebetulan depan itu kampus Atmajaya, dan anak-anak mudanya itu memang benar-benar full IT. Mulai media sosial semuanya full IT. Kita nyalain gedung lampu pakai handphone waktu itu. Nah, dari situlah saya mau nggak mau saya harus belajar juga mengenai IT ini. Nah, di saat pandemi ini benar-benar kerasa yang tidak mau online. Iya. Mau nggak mau mereka harus disalip kiri jualan online juga. Nah, terus yang dulunya besar offline sekarang jadi jatuh, kalah sama yang online. Mau nggak mau yang offline ini ya mau jualan online juga sekarang. Ya, sebelum masuk ke terkait dengan cara-cara online. Nah, cybermall ini kan sifatnya semacam menyediakan bedak, Pak ya. Nah, semacam menyediakan bedak. Nah, tentu ketika berbicara tentang online sama offline ya kan, mereka ini setahu saya itu mereka ini kan punya pusat masing-masing, Mas ya. Punya pusat masing-masing. Bagaimana sebelumnya cara
Mas ini untuk meyakinkan mereka bahwasanya harus punya bedak di cybermall ini. Nah, padahal kalau online ini kan tidak perlu ada bedak di cybermall lagi, cukup dari pusatnya mereka masing-masing kan. Ya, gitu. Karena dengan munculnya salah satu tenan saya itu yang besar di media sosial, mau nggak mau saya juga nggak mau kalah di media sosial juga. Nah, karena itu kita juga harus branding. Branding apa? Bukan hanya cybermall aja, tapi saya juga melakukan branding di sosial medianya cybermall. Nah, terus kalau cybermall sendirian juga berat, ya kan? Apalagi salah satu tenan itu pun juga karena dia udah lebih besar ini dari cybermall, ya dia nggak mungkin gabung kita. Karena itulah dari stand-stand lainnya itu yang kita suruh buka di kita. Nah, dengan adanya nama cybermall, untuk seluruh tenan ini kalau dia mau jualan di luar pun gak susah. Karena dia tergantung dengan nama cybermall ini, dari brandingnya cybermall ini. Kalau mau nawarin laptop, user ngelihat oh dari cybermall, oh tempatnya di cybermall, dia lebih percaya. Ya, lebih percaya. Udah di jalan-jalan, wah jalan ini gimana? Karena kita pun juga menyediakan komplainan dari user. Misal ada tenan yang tidak mau memberikan garansi. Nah, gimana kita pun juga akan tegur tenan itu. Oh, berarti memang konsumen ini dijamin kenyamanannya ya. Betul. Pelayanannya juga dimaksimalkan. Oh iya, dalam musim sekarang ini, musim pandemi, tentunya selain offline-nya, karena memang cybermall ini kan sifatnya kalau sudah ada toko, ada bedak, berarti kan juga tentunya jualan offline-nya kan gitu. Nah, bagaimana caranya jenengan nanti sampean ini kedepannya ini untuk menarik kembali konsumen ini yang sifatnya offline gitu loh. Kan sekarang ini masuk ke mall harus periksa ini, periksa itu, kemudian harus punya kartu vaksin gitu. Nah, itu biasanya cenderung ke konsumen enggan untuk masuk mall gitu. Itu gimana caranya nanti untuk? Jadi gini, kalau untuk cybermall sendiri kemarin waktu zamannya PSBB, PPKM, yang mall disuruh tutup itu, sebenarnya kita itu tetap buka. Oh, buka. Ya, tapi di online. Di online kan. Nah, tapi dengan ada aturan pemerintah, kebetulan cybermall ini ikut Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, yang selalu kita push cepat buka mallnya. Akhirnya keluarlah aplikasi namanya Peduli Lindungi. Oh iya, Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi keluar, tapi kalau mall aja juga nggak adil, karena banyak orang juga ribet. Iya. Dan banyak orang yang waktu itu banyak yang belum vaksin juga. Banyak sekali ya. Karena itu waktu itu setelah buka mall, tapi dengan mall dibolehkan buka dengan syarat adanya Peduli Lindungi. Nah, kita ketatin juga. Oke, kita turutin pusat daripada mall kita ditutup sanksinya. Kita turutin. Tapi kalau orang yang belum vaksin, kapan itu kita siapin juga 1 unit komputer di luar mall untuk melihat produk-produk yang dijual stand-stand di cybermall ini. Oh, berarti melalui gambar? Media sosial, katalog ya? Instagram. Oh ya, katalog. Nanti kalau dengan melihat itu, nanti kalau misalnya ada pengunjung yang oke, saya setuju ini, mereka langsung ada di situ, ada di Instagram maupun di website cybermall, ada nomor teleponnya. Tenan yang di dalam bisa keluar untuk transaksi di luar. Oh yes, begitu nyamannya, begitu mudahnya. Solusi, iya. Saya sih berharap saya kerja di sini pun juga harus ada solusi. Iya. Jadi tenan itu kalau mau komplain ya saya harap juga ada solusi. Jadi jangan komplain tapi tidak ada solusi. Gitu. Iya. Kemudian ini juga Mas, terkait dengan
harga. Nah, orang lain yang mungkin punya keinginan untuk membuka bahasanya ya, stand di Cyber Mall ini, kira-kira itu harganya bisa terjangkau, mungkin bisa disebutkan. Ya, jadi memang untuk jualan IT ini harga sewa dan kalau di mall itu ada sewa, ada service charge. Pajak ada pasti. Dilimpahkan tetap ke ini. Ke tenan. Ke tenan ya. Tetap ada. Nah, itu di sewa, di service charge itu kalau di mall IT ini memang cukup tinggi. Karena jualannya memang mahal, tinggi. Untungnya juga tinggi. Gitu. Ya. Beda sama baju. Ya. Ya, sekarang kalau customer mau ke sini itu udah pasti dia bawa uang banyak. 3 juta ke atas udah 3 juta, 4 juta. Karena dia cari laptop. Ya, laptop. Tinggi gitu. Beda lagi kalau di mall lain, ya bisa aja mungkin dia jalan-jalan aja bisa. Tapi kalau di sini sudah pasti dia ada tujuannya mau beli laptop. Gitu. Nah, untuk harga di sini tinggi memang, tapi kita bisa bicarakan untuk nextnya. Maksud saya itu bisa ditawar. Jadi kita fleksibel. Apa yang kamu jual? Terus itu. Kalau misalnya dia jual baju, ya kita kasih harga khusus sendiri. Beda dengan jadi IT. Disesuaikan dengan barang yang akan dijual. Ya, sama tempatnya juga. Tempatnya. Ukuran itu juga mempengaruhi, Pak ya? Pasti. Ukuran juga mempengaruhi. Oke. Tapi ya kalau dengan tingginya harga itu juga dari pelayanan kita, kita juga menyediakan server untuk setiap stand di sini mempunyai mau punya website pun kita bisa nyambung di websitenya Cyber Mall. Dan kita juga promokan kalau misalnya tenan ada yang promo di Instagram nge-tag Cyber Mall, kita langsung repost. Jadi tenan itu tidak hanya kemudian ngontrak dibiarkan, tidak. Artinya masih ada pelayanan serta support yang dilakukan oleh Cyber Mall, manajemen Cyber Mall. Jadi tidak berjualan sendirian. Jadi kalau misalkan rekan-rekan atau teman-teman pecinta UKUK channel ini ingin membuka stand di Cyber Mall, jadi teman-teman juga akan dibantu, kemudian pokoknya disupport penuh terkait dengan pemasarannya juga. Jadi tidak hanya kemudian sewa tempat kemudian dibiarkan. Iya. Betul. Gitu. Itu salah satu kelebihan di Cyber Mall, Pak ya. Kemudian di terakhir, Pak, mungkin saya kasih kesempatan untuk mengajak konsumen atau masyarakat atau teman-teman pemuda mahasiswa untuk silakan berkunjung kepada Cyber Mall dan beli kebutuhan IT di Cyber Mall. Monggo, Pak. Iya. Ya, jadi saya sebelumnya terima kasih juga dari UKUK channel ini. Jadi saya berharap dari customer atau masyarakat yang menonton UKUK channel ini, apabila membutuhkan barang-barang IT, laptop, komputer, bisa datang langsung ke Cyber Mall. Karena apa? Di Cyber Mall ini pilihannya banyak. Harganya pun juga bermacam-macam, lalu servisnya juga ada dan include untuk install, free install plus hadiah-hadiah menarik lainnya. Nah, apabila membutuhkan barang-barang rumah tangga, restoran, kafe, kita juga ada, dan tentunya kita juga ada food court maupun 21 kita bisa dibilang paling besar untuk ukuran satu studionya, plus dengan sound dan layar terbaik, masih terbaik di Kota Malang ini. Luar biasa ini. Sudah, Pak? Ya. Oke, saya juga akan mencoba mengajak teman-teman pecinta UKUK channel, silahkan kalau belum tahu alamatnya, ini ya langsung datang ke Jalan Raya Langsep ya, nomor 2, Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Cyber Mall hanya ada di Malang. Itu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah nonton di UKUK channel. Semoga perbincangan kita bermanfaat kepada teman-teman dan rekan-rekan yang menonton UKUK channel. Terima kasih.